mendapatkan syafaat yang di akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari malam Ustaz telah menyampaikan tausiah singkat yang bermanfaat bagi kita, dan malam ini akan diteruskan untuk malam yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita ambil iktibarnya dan bisa kita amalkan dengan baik. Selanjutnya mungkin selalu kita bersama di sini atas nama seluruh jemaah Masjid Al-Bahri. Kalau ada tingkah laku ataupun kata-kata yang tidak berkenan di hati, maka pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada Al-Ustaz, dan Al-Ustaz telah dulu kami memaafkannya. Untuk itu selama 15 menit ke depan kepada Al-Ustaz diberikan kesempatan dan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Ketua BKM dan pengurusnya, yang sama-sama kami hormati alim ulama, ustaz dan ustazah, tokoh masyarakat, ayahanda dan ibunda kami, dan seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat bersua bertatap muka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Walaupun mungkin dengan keadaan kita yang berbeda-beda, ada mungkin yang sehat full walafiat diberikan Allah, dan juga usahanya menjaga kesehatannya. Ada juga orang yang setengah sehat, mungkin kepalanya sedikit sakit, giginya sedikit sakit, kakinya ataupun tangannya. Tetapi dengan segala keadaan itu, kita tetap memaksakan diri kita untuk dapat meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya pada malam ini, malam berapa ini Bu? Malam 27. Jadi Bapak dan Ibu, Syahrul Ramadan Ashhurul Syahr. Bulan puasa Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia dari seluruh bulan, dan 10 hari terakhir adalah hari terbaik di bulan Ramadan, dan malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik di dalam bulan Ramadan. Nah, banyak ulama mengungkapkan, menjelaskan bahwa malam 27 itu banyak diyakini disitulah turunnya malam Lailatul Qadar. Kalau misalnya kemarin belum kita dapati di malam 21, belum kita dapati juga di malam 23, belum juga kita dapati di malam 25, insya Allah kemungkinan dengan husnuzan dan juga penjelasan ulama bahwa malam 27 adalah malam yang paling sering diturunnya malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu mungkin kita tadi sudah siap makan, ibu-ibu kami sudah siap membereskan rumahnya. Jadi kultum kita percepat aja Bu ya, sholat kita percepat. Khusus kita nanti malam ini mengajak keluarga kita, membangunkan keluarga kita untuk fokus beribadah pada malam hari ini. Baik itu sedekah, membaca Al-Quran, sholat malam, sampai nanti terbit fajar. Karena dalam Al-Quran
salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Mudah-mudahan Bu, Bapak, kita yang dimudahkan oleh Allah, diberi taufik dan hidayah sehingga kita dan keluarga kita, masyarakat kita hari ini, khususnya malam ini, dapat beribadah dengan maksimal, dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja mungkin yang kami mau sampaikan. Kalau semalam kami mengingatkan kakak-kakak kami yang kami cintai karena Allah, maka pada hari ini kami ingin mengingatkan adik-adik kami yang masih kecil tentunya. Ada adik-adik kita 1-2 orang kami lihat di sini, tapi mungkin sudah kebanyakan duluan pergi, tidak mengapa. Jadi ada sebuah buku namanya Riyadhatus Shibyan. Artinya riyadhah ataupun latihan pendidikan kepada anak-anak. Mulai kapan Bapak dan Ibu pendidikan itu diberikan kepada anak-anak? Mulai umur berapa tahun Bapak Ibu? Mulai umur bayi lahir umur 1 hari sudah bisa diberikan pendidikan. Nah, ada ulama yang menjelaskan bahwa pendidikan itu dimulai dari umur 0. Kapan itu umur 0 Bapak dan Ibu? Dijelaskan bahwasanya umur 0 itu adalah umur sebelum terjadinya pernikahan. Nah, mungkin di sini ada kakak-kakak kami, abang-abang kami, ataupun anak dan anak dari bapak ibu sekalian yang belum diberikan ataupun belum ditakdirkan untuk menikah. Maka pendidikan itu dimulai dari memilih calon ibu dari anak-anak tersebut. Karena dijelaskan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-um madrasatul ula, bahwasanya ibu adalah madrasah pendidikan pertama bagi seorang anak. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan at-tayyibun at-tayyibat, bahwasanya laki-laki yang baik itu akan berdampingan, akan berpasangan dengan perempuan yang baik. Maka sebelum kakak dan abang kami melangsungkan pernikahan, menetapkan calon pasangan, maka harus memperbaiki diri terlebih dahulu, barulah akan mendapatkan orang yang baik juga. Kemudian masuklah pendidikan itu pada masa menyusui. Setelah ibu melahirkan, perempuan melahirkan seorang anak, seorang bayi, sebelum menyusui sebenarnya sudah mulai ketika di masa kehamilannya. Sebelum ditiupkannya ruh ataupun setelah ditiupkannya ruh, maka janin itu mendengar apa yang diucapkan oleh ayah dan ibunya dan lingkungannya. Maka mulai hari itu diperdengarkanlah kata-kata yang baik, diperdengarkanlah Al-Quran. Bahkan ketika seorang ibu mendengar gunjingan ataupun ghibah dari para tetangganya, maka anak itu pun ikut mendengarnya. Maka dimulai dari ketika anak itu di dalam perut kandungan ibunya. Maka kita lihat Bapak dan Ibu di TV-TV, misalnya Hafiz Indonesia ataupun yang semisalnya, ketika diwawancara ibunya, ada seorang ibu 11 anaknya hafal Al-Quran semua Bapak dan Ibu. Masya Allah, ini kita. Kenapa bisa begitu? Ternyata di dalam kandungan sudah diperdengarkan Al-Quran, ibunya sudah sering mendengarkan Al-Quran. Maaf kata, bukan ibunya, si ibu aja nonton sinetron dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana anak itu diberikan
makanan, minuman, pakaian yang halal. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika ada seorang yang lusuh pakaiannya, kemudian dia mengadahkan tangannya kepada Allah, berdoa meminta, tetapi kata Nabi, wa malbasuhu haram, pakaiannya berasal dari yang haram, wa mat'amuhu haram, dia memakan makanan yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia mendapatkan sesuatu dari yang haram, fa anna yustajabu lah, maka bagaimanalah bisa diterima doanya? Maka salah satu syarat diterimanya doa Bapak dan Ibu, kita berusaha menjaga diri kita, keluarga kita dari sesuatu yang haram, baik cara mendapatkannya ataupun yang kita belanjakan harus yang halal-halal, agar anak tersadi, anak tadi khususnya, bisa berkembang dengan baik, sehat jasmani dan rohaninya. Maka yang terakhir yang kami sampaikan Bapak dan Ibu, ada sebuah yang di dalam kitab ini dijelaskan di bait 52. Katanya di sini bait inilah bait yang merangkum seluruh bait syair. Apa katanya? Fa inna asla adabil akhyari hifzus sabi an suhbatil asyrari. Sesungguhnya pondasi adab orang-orang yang soleh adalah menjaga anak dari bergaul dengan orang-orang yang tercela. Maka hadis Nabi juga dijelaskan, almar'u ma'aman ahabba, ataupun seseorang itu berdasarkan bagaimana temannya. Maka kita ini pun yang dewasa ataupun anak remaja yang semisal kami adalah menurut bagaimana temannya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, dijelaskan dari kitab ini bagaimana kita mendekati ataupun anak ini dekat dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang baik, kita jaga pergaulannya, kita dekatkan dengan para ulama, orang-orang soleh, kita kenalkan ulama-ulama kita banyak. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat dan lain sebagainya, kita tontonkan, kita kenalkan, dan kita suruh mereka menirukan. Semoga kelak juga mereka menjadi orang-orang yang soleh. Karena Bapak dan Ibu, anak-anak sekarang sebagian, kami kan mengajar di beberapa tempat, anak-anak ini lebih kenal dia K-pop, Korea, artis Korea, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau yang laki-laki lebih suka dia pemain bola, itulah idolanya, Neymar, Messi, Ronaldo dan sebagainya. Tetapi ketika ditanya, kami tanya kemarin, siapa ayah dan ibu Nabi, siapa kakek dan paman Nabi, banyak yang nggak tahu. Oleh karenanya kita sebagai orang ataupun yang risau akan keadaan hari ini, anak-anak khususnya, kita kenalkan mereka kepada idola mereka sesungguhnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga para ulama, para orang-orang soleh, sahabat Nabi dan tabi'in. Semoga dengan mengenalkan kepada Rasulullah, para sahabat dan ulama, anak-anak generasi menjadi generasi yang soleh dan solehah. Karena ulama inilah ataupun Rasulullah khususnya yang akan menyelamatkan kita, keluarga kita di padang mahsyar dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu, 3 malam yang kami sampaikan, tentu banyak sekali silap dan kesalahannya, baik dari durasi waktu ataupun kata-kata yang tidak pantas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi Bapak dan Ibu pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Nanti misalnya ada yang bersedia ataupun ada yang ingin bagaimana kita membahas kitab-kitab para ulama, contohnya Riyadhus Shibyan ini, insya Allah kita luangkan waktu dan kesempatan kita bagaimana kita membangun generasi yang robbani untuk menciptakan pemimpin masa depan
dan juga yang akan mengurus negeri ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak dan Ibu, prosesi dan Ustaz hingga malam betul-betul telah bersama kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan dengan baik. Bapak sekalian, kau itu mulai dari dulu, bapak-bapak yang ada di luar masuk ke dalam, kita akan segera melaksanakan sholat tarawih kepada anak dan Andre Tumiyang tempat. Kita akan segera melaksanakan sholat tarawih.